Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk minggu kedua setelah UTS ya. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan bahwa minggu ini kita akan masuk pada pengolahan kimia. Tentunya pengolahan secara kimia itu tidak akan lepas dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam pengolahan tersebut ya. Nah, beberapa reaksi kimia diantaranya ada reaksi presipitasi. Ini reaksi presipitasi itu menghasilkan endapan ya, sehingga endapan itu sesuatu yang mengendap itu wujudnya adalah padatan gitu. Kemudian ada juga reaksi asam basa, ini yang sering kalian pelajari dulu saat kimia dasar mungkin ya, reaksi asam basa. Dan ini bentuknya cair nanti. Selanjutnya ini yang paling sering terjadi di dalam suatu proses ya, proses kimia tentunya ini reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Hampir setiap proses kimia, reaksi redoks ini terjadi. Proses di air ya, di kehidupan sehari-hari gitu. Ini kaitannya nanti dengan transfer elektron. Ini juga tentunya sudah dipelajari di kimia dasar. Sehingga saya tidak akan menjabarkan secara rinci bagaimana reaksi-reaksi ini ya, melainkan saya langsung fokus pada unit-unit pengolahan yang melibatkan reaksi-reaksi tersebut. Cuman tidak dibahas reaksinya itu secara rinci bagaimana ya. Nah, ini sedikit penjelasan dari ketiga jenis reaksi tersebut. Kalau reaksi presipitasi ini dia ion-ion yang ada di dalam air yang mau kita olah itu akan berkombinasi dengan bahan kimia gitu ya. Ion-ion berkombinasi membentuk produk yang tidak larut. Jadi di dalam reaksi di dalam pengolahan secara kimia itu tentunya kan ada bahan kimia yang ditambahkan ya. Nah, bahan kimia tersebut tentunya akan bereaksi nih dengan polutan atau ion-ion yang ada di dalam air limbah tersebut, air yang mau kita olah tersebut. Nah, hasil pengkombinasian antara bahan yang kita tambahkan dengan ion-ion tersebut itu akan membentuk produk yang tidak larut. Nah, itu adalah pengertian dari reaksi presipitasi. Nah, selanjutnya kalau reaksi-reaksi netralisasi ini tadi bentuknya kan cair ya, dari cair menjadi cair juga gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan asam basa tadi ya, reaksi asam basa ya, dimana ketika air yang mau kita olah itu sifatnya asam ya, untuk menghasilkan outlet air yang sifatnya itu netral, artinya asamnya itu hilang, maka kita harus menambahkan senyawa atau bahan kimia yang sifatnya basa gitu ya, atau ion-ion OH- ini ya, ion basa. Sehingga ketika air yang awalnya itu asam berkombinasi dengan basa, maka yang terjadi H+ ketemu OH- itu adalah H2O. Di mana sifat H2O ini adalah netral. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya untuk reaksi oksidasi reduksi. Ini kaitannya dengan atom atau ion ini saling kayak bertukar gitu ya. Ada yang memberi dan ada yang menerima pastinya. Nah, ini beberapa pengaplikasian dari proses kimia yang
biasanya sering digunakan ya untuk pengolahan air. Yang pertama ada preklorinasi. Preklorinasi ini reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa ya, di mana preklorinasi ini menambahkan senyawa asam ke dalam air yang mau kita olah gitu. Nah, biasanya bahan kimia yang digunakan ini klorin atau kalsium hidroklorid. Rumus kimianya ini ya, bentuknya ada yang gas, ada yang butiran, ada yang bubuk. Tergantung dia belinya jenis yang mana. Selanjutnya ini ada koagulasi. Koagulasi ini prosesnya, proses yang terjadi adalah reaksi presipitasi ya. Bahan kimianya biasanya ini macam-macam ya. Rumus kimianya ini, dan untuk bentuknya ada yang dibikin larutan, ada yang bubuk ya. Yang paling sering digunakan untuk bahan kimia yang saya sering temui yaitu aluminium sulfat. Selanjutnya desinfeksi. Desinfeksi ini proses reaksi yang terjadi, reaksi asam basa juga ya. Desinfeksi ini kan menambahkan asam gitu untuk membunuh bakteri atau mikroba yang patogen gitu ya, yang sifatnya itu mikroba ini bahaya gitu ya, sehingga harus dibunuh gitu sebelum kita konsumsi airnya. Kan untuk di instalasi pengolah air minum gitu misalnya PDAM, ATB gitu ya, itu proses akhirnya selalu diberi proses desinfeksi supaya bakteri-bakteri patogen itu bisa mati gitu sebelum nyampe ke rumah-rumah warga. Jadi sudah bersih dari bakteri patogen. Itu prosesnya dilakukan proses desinfeksi untuk membunuh bakteri patogen tersebut. Nanti kita pelajari di akhir pertemuan minggu-minggu ke-6 gitu ya, minggu ke-6, minggu ke-7 untuk proses desinfeksi ini. Karena memang dia ini adalah unit atau proses terakhir dari instalasi pengolahan air ya. Nah, ini juga sama karena dia menggunakan reaksi asam basa prinsipnya, maka untuk bahan kimianya sendiri sama seperti ini ya, preklorinasi ini dia pakai klorin gitu. Atau mungkin bisa juga dengan ozon. Ozon ini sifatnya kan beracun ya. Ozon tuh sifatnya beracun sehingga bisa membunuh si bakteri patogen tersebut. Oke, terus netralisasi ini sama, reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa ya. Ini tujuannya untuk menetralkan air yang mau kita olah. Kalau airnya asam, ya ditambah basa. Kalau airnya basa, ya sebaliknya ditambah asam gitu. Tergantung. Nah, ini jenis-jenis bahan kimianya. Kalau misalnya nih bahan kimia yang ditambahkan kapur kan sifatnya lebih ke basa, maka air bakunya itu pasti sifatnya asam gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya nih bahan kimia yang ditambahkan tuh asam sulfat, berarti kondisi air yang mau kita olah itu berarti basa dong ya kan, karena yang ditambahkan bahan kimianya adalah asam sulfat gitu. Selanjutnya ini ada fluoridisasi sama pelunakan. Oke, dari sekian yang banyak digunakan itu prosesnya adalah koagulasi dan desinfeksi. Kalau di dalam sama netralisasi ya. Kalau di dalam instalasi pengolahan air minum, karena proses kimia itu idealnya digunakan untuk instalasi pengolah air minum. Kalau instalasi pengolah air limbah itu menggunakan proses biologis. Itu bedanya ya. Selanjutnya kita masuk langsung pada proses kimia yang pertama ya, yang
sering digunakan, yaitu koagulasi, flokulasi, di mana minggu-minggu sebelumnya juga sudah sering disinggung tentang koagulasi, flokulasi ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2, ya. Koagulasi, flokulasi ini ada di tengah-tengahnya. Jadi, sedimentasi tipe 1 itu kan untuk mengendapkan partikel diskrit, partikel yang ukurannya besar gitu ya. Nah, ini partikel-partikel ini ada banyak gitu ya di ukurannya, bervariasi di dalam air yang mau kita olah. Nah, si partikel yang diskrit, yang besar itu dia akan cepat mengendapnya, seret gitu, langsung gitu. Nah, tapi untuk partikel yang halus ya, yang kecil, dia nggak akan mengendap di sedimentasi 1 ini. Dia pasti masih akan melayang-layang di sini. Nah, yang melayang-layang ini kita harus menambahkan bahan koagulan supaya dia bisa mengendap. Kenapa kok bisa mengendap? Karena koagulan ini bisa mengikat si koloid-koloid itu, polutan-polutan kecil itu. Koloid itu ukuran partikel ya. Ukuran partikel yang kecil itu biasanya ukuran koloid gitu. Koloid itu berapa mikrometer nanti dicari sendiri ya. Tentunya lebih kecil gitu dibanding ukuran partikel diskrit. Nah, di dalam koagulasi flokulasi ini kalau didetailkan ya mungkin seperti ini prosesnya. Jadi ada larutan koagulan yang ditambahkan masuk ke dalam pengadukan cepat ya. Kalau pengadukan minggu sebelumnya, tepat di minggu ke-8, artinya minggu ke-1 setelah UTS itu kita udah belajar tentang pengadukan cepat, tentang pengadukan lambat. Nah, itu pengaplikasian dari pengadukan cepat dan lambat ini ya bisa dikombinasikan ya, bisa dipakai untuk proses koagulasi flokulasi ini gitu. Nah, nanti setelah dilakukan pengadukan cepat ini ya, kita masuk ke pengadukan lambat. Nah, di sini proses flokulasi terjadi. Dilakukan pengadukan lambat. Nah, selanjutnya dari pengadukan lambat ini baru masuk ke sedimentasi yang tipe 2 kemarin. Yang teman-teman bikin grafik itu, yang banyak grafiknya ya, yang bingung menarik, yang kemarin bingung menarik grafiknya ya. Itu sedimentasi tipe 2, lebih ribet daripada sedimentasi yang tipe 1 karena yang tipe 2 ini dipengaruhi juga oleh koagulan dan ukurannya juga bervariasi partikelnya. Oke, nah ini adalah pengertian dari koagulasi dan flokulasi itu sendiri. Kalau koagulasi ini adalah proses destabilisasi koloid. Dengan penambahan senyawa kimia ya, yang disebut zat koagulan. Nah, mungkin sedikit cerita dulu di dalam proses koagulasi ini ya. Awalnya itu di dalam air yang mau kita olah itu partikel-partikel koloidnya itu stabil seperti ini bentuknya. Stabil di sini memiliki struktur kimia mungkin seperti ini ya, digambarkan seperti ini struktur kimianya. Nah, setelah penambahan senyawa kimia ini ya, setelah penambahan senyawa kimia ke dalam air yang mau kita olah, ternyata si partikel-partikel koloid yang awalnya stabil ini menjadi destabilisasi ya, menjadi tidak stabil karena ada penambahan bahan kimia tadi. Bahan kimia atau koagulan tadi misalnya Al2SO3 gitu ya, aluminium sulfat. SO4 3. Misalnya ini
zat koagulannya. Nah, yang awalnya kayak gini, ini menjadi terganggu nih karena ada penambahan zat koagulan ini. Karena zat koagulan ini sifatnya kuat dia kuat sehingga dia bisa mengganggu keberadaan yang koloid yang ada di dalam air kita. Koloid itu partikel yang ukurannya halus ya, koloid. Koloid itu semacam ukuran partikel yang sangat kecil, halus. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, yang awalnya struktur atau ya, strukturnya seperti ini si Ca-nya ini menjadi terganggu. Ca-nya lepas, Mg-nya lepas, Na-nya lepas gitu ya. Nah, ini terlepasnya ini dia akan bertumbukan gitu dengan si Al ini ya. Jadi Al ini dia akan bertumbukan dengan ini gitu. Sehingga dia menyebabkan strukturnya itu menjadi ini vlog-vlog kecil. Vlog-vlog kecil itu ini ya, flokulasi, udah masuk di proses flokulasi. Jadi di koagulasi tadi kan ada pengadukan secara cepat ya. Pengadukan secara cepat itu fungsinya untuk mendestabilisasi si koloid awal ya, si koloid yang ada di air. Itu tujuan dari pengadukan cepat. Nah, setelah itu kan ada pengadukan lambat atau proses flokulasi ini. Nah, flokulasi ini adalah proses penggumpalan dari koloid yang tidak stabil tadi ya, yang tidak stabil ini ya. Ini mengalami proses penggumpalan menjadi gumpalan partikel halus yang disebut microvlog ya, gumpalan partikel halus ini kayak gini bentuknya. Nah, nanti selanjutnya ini akan menjadi gumpalan partikel yang lebih besar seperti ini. Jadi yang kecil yang gumpalan partikel ini dia akan bertumbukan lagi gitu ya, antara yang ini dengan yang ini menjadi lebih besar seperti ini gumpalannya. Nah, nanti gumpalan yang besar ini akan mengendap gitu. Kalau semakin besar kan semakin cepat untuk diendapkan ya. Ibaratnya kan beratnya lebih berat sehingga kayak berat atau gravitasi untuk dia turun ya. Kalau semakin berat kan semakin cepat dia turun, semakin cepat dia terendapkan. Bisa dimengerti ya. Nah, ini adalah beberapa contoh koagulan ya. Selain aluminium sulfat tadi ada ferrosulfat, ferric sulfat, dan ferric chloride. Dan masing-masing ini akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda gitu ya, tapi ritmenya itu sama, proses perubahannya itu sama, cuman ya diganti aja senyawanya. Contoh nih aluminium sulfat. Aluminium sulfat kan memiliki rumus kimia Al2SO43. Nah, ketika dia berikatan dengan CaHCO3 yang koloid tadi ya, ini menjadi AlOH3. Nanti ketika dia ditambah ferrosulfat, dia si Al ini berubah menjadi Fe aja, gitu aja bedanya ya. Kalau FeCl3 baru beda di sininya juga ya. Kalau ini dia berikatan dengan SO4 karena memang AlSO4 Ca-nya ya. Kalau di sini Ca-nya berikatan dengan Cl dong, ya kan? Karena Ca2 berikatan dengan Cl-. Jadi CaCl2 gitu. Semoga kalian masih ingat ya untuk pembuatan reaksi kimianya di kimia dasar dulu. Nah, selanjutnya untuk memilih koagulan dan berapa konsentrasi koagulan yang dibutuhkan untuk dibubuhkan, untuk ditambahkan di dalam air yang mau kita olah, itu kita bisa lakukan dengan uji coba dulu di skala laboratorium ya. Skala kecil dulu sebelum nantinya dari skala kecil ini
ubah ke skala besar ya, dengan faktor pengali, misalnya sekian volumenya, kalau di skala besar butuh bisa 10 kali lipat ya, misalnya tadi. Berarti tinggal dikali dengan faktor pengalinya gitu kan. Nah, untuk pengujian di laboratorium ini biasanya menggunakan metode jar test. Jar test itu alatnya seperti ini. Jadi ini dilakukan uji coba penambahan koagulan yang berbeda-beda di setiap beker gelasnya ini. Ini misalnya 1 mili, ini nanti 1,5 mili, 2 mili, 2,5, gitu seterusnya. Sampai kita ketahui dari masing-masing konsentrasi yang kita tambahkan koagulannya tadi, yang paling bagus yang mana? Yang 1 mili atau 1,5 mili atau yang lebih besar, gitu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti metode jar test itu bisa dilihat di video yang akan saya putarkan selanjutnya ya. Di video tersebut itu sebenarnya lanjutan dari video yang pernah diputarkan sebelum-sebelumnya. Ada video tentang praktikum sedimentasi tipe 1 ya. Itu dari ITS, Kampus Institut Teknologi 10 November ya, di Surabaya. Nah, itu dari sedimentasi tipe 1, praktikum yang kemarin itu dilanjutkan koagulasi flokulasi ya kan, kalau sesuai dengan urutan kan gini, koagulasi flokulasi, terus habis itu sedimentasi tipe 2 dan setelah itu filtrasi. Nah, ini semua kan sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelum UTS. Sama mungkin ini kan ada pengadukan kemarin, minggu kemarin ada pengadukan, dijelaskan pengadukan, ini untuk membantu proses dari koagulasi flokulasi itu sendiri kan. Jadi silakan disimak video rangkaian praktikum yang sudah dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Salam Sobat Lingkungan. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan sebuah rangkaian praktikum unit operasi. Unit operasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Teknik Lingkungan ITS. Pada praktikum ini terbagi 2 subpraktikum, yaitu sedimentasi dan filtrasi. Bagian pertama dari rangkaian praktikum pada kali ini adalah praktikum sedimentasi. Sedimentasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sedimentasi 1 dan sedimentasi 2. Langkah pertama pada sedimentasi 1 adalah mengisi drum air dengan air kran hingga penuh. Selanjutnya, memasukkan dan menyaring lumpur sungai yang telah diambil sebelumnya. Lumpur yang telah dicampur dengan air diaduk hingga homogen. Setelah larutan dicampur dan menjadi homogen, diambil sebanyak 1 botol sampel dan diukur kekeruhannya di laboratorium air teknik lingkungan. Selanjutnya, sisa larutan yang ada pada drum dimasukkan ke dalam kolom settling test menggunakan selang yang disedot. Akan tetapi, cara tersebut tidak efektif, sehingga kami menggunakan cara lain, yaitu dengan cara estafet ember yang berisikan larutan ke dalam kolom settling test. Campuran yang ada dalam kolom settling test diambil pada 1 titik yang sama untuk diukur kekeruhannya. Pada laboratorium, dilakukan pengukuran kekeruhan menggunakan alat turbidimeter. Langkah awal yaitu memasukkan sampel yang telah diambil sebelumnya ke dalam kuvet. Selanjutnya, kuvet tersebut dimasukkan ke dalam alat turbidimeter. Untuk sampel yang lain dilakukan dengan cara yang sama, dengan hasil sebagai berikut. Pada menit ke-0, hasil menunjukkan 394 NTU. Untuk menit ke-10 dihasilkan 220 NTU, menit ke-20 dihasilkan 166 NTU, pada menit ke-30 dihasilkan 145 NTU,
pada menit ke-40 dihasilkan 129 NTU, pada menit ke-50 dihasilkan 124 NTU, pada menit ke-60 dihasilkan 117 NTU, pada menit ke-75 dihasilkan 109 NTU, pada menit ke-90 dihasilkan 99,8 NTU, pada menit ke-105 dihasilkan 98,8 NTU, dan pada menit ke-120 dihasilkan 95,3 NTU. Hasil tersebut menunjukkan pada menit ke-0 hingga menit ke-120 hasil kekeruhannya adalah menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa air pada menit ke-0 hingga menit ke-120 semakin jernih. Larutan yang tersisa di dalam drum diendapkan selama 30 menit dan diambil kurang lebih 6 liter untuk dilakukan proses jar test. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam 6 beker gelas dengan masing-masing volumenya 1 liter. Alum 3% diambil sebanyak 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, dan 3,5 ml untuk kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi larutan. Proses pemasukan alum dilakukan secara bersamaan. Untuk langkah awal proses jar test adalah flash mix dengan kecepatan 100 rpm dan dalam waktu 1 menit. Selanjutnya adalah proses slow mix, dilakukan dengan kecepatan kurang lebih 50 rpm dengan waktu 15 menit. Setelah 15 menit, larutan didiamkan selama 30 menit agar mengendap. Diambil kurang lebih 50 ml untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran kekeruhan dengan alat turbidimeter. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk penambahan alum sebanyak 1 ml didapatkan hasil 4,15 NTU. Untuk penambahan alum 1,5 ml didapatkan hasil 2,08 NTU. Untuk penambahan 2 ml alum didapatkan hasil 1,34 NTU. Untuk penambahan 2,5 ml alum didapatkan hasil 1,29 NTU. Untuk 3 ml alum didapatkan hasil 1,28 NTU. Untuk penambahan 3,5 ml alum didapatkan hasil 1,15 NTU. Dari hasil tersebut terlihat bahwa penambahan alum 3% yang efektif untuk mengendapkan larutan tersebut adalah penambahan 3,5 ml alum untuk 1 liter larutan. Dari hasil tersebut, maka dapat ditentukan volume tawas yang dibutuhkan untuk melarutkan larutan yang ada pada kolom settling test. Volume tawas yang dibutuhkan adalah sebanyak 199,36 ml atau setara dengan 200 ml tawas 3%. Tawas tersebut digunakan untuk proses sedimentasi 2. Tawas yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam kolom settling test yang berisi larutan. Selanjutnya dilakukan proses slow mix dan flash mix. Proses flash mix dilakukan selama kurang lebih 1 menit. Dan untuk proses slow mix dilakukan selama 15 menit. Dikarenakan proses slow mix yang cukup lama dan sedikit membosankan, membuat kelompok kami melakukannya dengan cara bergantian. Proses ini dilakukan dengan cara duduk-duduk untuk menghabiskan waktu yang cukup lama tersebut. Setelah proses slow mix,
Campuran yang ada pada kolom settling test diambil pada 4 titik yang berbeda. Hasil menunjukkan semakin lama proses pengambilan sampel, maka hasil kekeruhannya juga semakin kecil. Dan semakin tinggi titik pengambilan sampel, hasil yang didapatkan juga semakin kecil. Semakin kecil hasil kekeruhan menunjukkan bahwa air tersebut semakin jernih. Demikian adalah serangkaian proses sedimentasi. Selanjutnya dilakukan praktikum filtrasi. Bagian pertama dari rangkaian praktikum pada kali ini adalah menyiapkan sebanyak kurang lebih 160 liter air sampel di dalam bak, lalu mengukur kekeruhan awal air sampel menggunakan turbidimeter. Selanjutnya, mengalirkan air sampel dari bak pertama ke dalam bak berisi media filter menggunakan pompa. Selanjutnya, mengamati ketinggian air di piezometrik pada waktu 10, 20, 30, dan 40 menit. Lalu yang terakhir, mengambil filtrat dari wadah hasil filtrasi, lalu mengukur kekeruhan akhirnya menggunakan turbidimeter. Hasil dari pengujian kekeruhan air yang sudah difiltrasi adalah 25 NTU. Hasil tersebut membuktikan bahwa air yang telah melalui proses filtrasi mengalami penurunan kekeruhan atau dapat dikatakan bahwa air semakin jernih. Demikian adalah praktikum filtrasi. Oke, untuk praktikum tadi itu kan didapatkan hasil seperti ini ya untuk koagulasi flokulasi. Saya di sini menjelaskan koagulasi flokulasi saja ya, yang untuk sedimentasi 1, 2, dan filtrasi kan sudah dibahas juga di minggu sebelumnya. Jadi ini pembahasan kali ini fokusnya di koagulasi flokulasi saja. Nah, hasil jar test tadi untuk penambahan tawas yang 1 mili, 1,5 mili ya, ini didapatkan hasil kekeruhan setelah proses flokulasi itu seperti ini. Kalau kita lihat dari data yang ada untuk tawas yang paling bagus itu kan tentunya yang menghasilkan kekeruhan yang paling kecil ya. Yang paling kecil di sini adalah 3,5 mili ya. Dan ketika kita buat grafik kurvanya itu seperti ini. Nah, untuk menentukan dosis optimum, teman-teman harusnya kalau menentukan dosis optimum itu pilih yang paling kecil atau pilih yang ini ya, yang paling efektif ya. Kalau yang paling kecil tentunya teman-teman pasti pilih yang ini ya, 3,5 mili. Tapi ketika kita memilih yang efektif itu ya, ini berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Dari segi ekonomi mungkin ya, lebih ekonomis mana sih menambahkan alum yang 3,5 mili dengan alum yang 2 mili misalnya. Lebih efektif mana? Ketika 2 mili, ini didapatkan hasil yang tidak jauh beda dengan penambahan yang 3,5 mili. Kalau nggak jauh beda, kalau ada yang lebih kecil, kenapa harus pilih yang lebih besar? Gitu kan logikanya. Nah, sehingga kalau saya lebih senang memilih dosis optimum itu. Adalah ketika alum ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan lagi gitu ya. Jadi dosis optimum kalau saya pilihnya yang ini. Nah, kalau di video tadi dia lebih memilih dosis optimum itu adalah dosis yang paling rendah gitu. Itu ya. Nah, tapi yang benar seharusnya ya kalau kita berpikir dengan logika yang mengkaitkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, karena ini kan nanti skalanya skala besar ya. Jadi untuk membeli bahan koagulan itu kan juga harus dengan skala yang besar dan itu menggunakan uang. Jadi untuk segi penghematan, segi aplikasinya ya lebih aplikatif ya kalau kita belinya ya
lebih hemat untuk pengoperasiannya, karena ini akan beroperasi secara terus-menerus. Kalau kita ambil yang paling besar, ini tentunya akan lebih merugikan dari segi biaya. Bisa dipahami ya? Oh iya, untuk koagulan yang digunakan atau ini tawas yang digunakan itu kita bisa beli ya di pasaran. Kita mau tawas yang berapa persen gitu. Kalau tadi di praktikum tadi itu tawasnya 3% ya kalau tidak salah. Nah, untuk 3% ternyata dosis yang dipakai itu 1 mili sampai 3,5 mili. Ini udah cukup optimal gitu ya untuk menurunkan kadar kekeruhannya. Nah, nanti ketika kalian membeli tawas yang mungkin lebih kecil ya, misal 1%, tentunya kalian harus menaikkan dosis yang ada di sini, penambahan di sini. Atau sebaliknya, misalnya kita mau tawasnya itu 5%, maka kita bisa menurunkan mili yang ada di sini. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan dosis optimum dari koagulasi flokulasi, itu kita akan aplikasikan ke sedimentasi tipe 2 kan. Nah, kita harus lihat nih, sedimentasi tipe 2 kita menggunakan kolom settling testnya itu berapa volume yang dipakai gitu ya. Kalau di sini volume total air yang diolah itu sekitar 56,96 liter. Artinya sedimentasi tipe 2 ini kan segitu ya. Nah, dari yang kita punya tadi itu kan 1 liter ya uji cobanya di laboratorium koagulasi flokulasinya, jar testnya tadi itu kan pakai volume beker gelas yang 1 liter. Nah, kita konversi dulu, konversi ke volume dari yang mau kita olah, yang sedimentasi tipe 2 kan yang mau kita olah kan sekian, 56,96 liter. Sehingga untuk yang 1 liter tadi 3,5 kan, pakai ini ya, perbandingan aja ya. Kalau 3,5 mili tadi untuk 1 liter, maka berapa yang digunakan untuk volume 56,96 liter. Biasa ya, perkalian biasa. Jadi volume alum yang dibutuhkan sama dengan 56,96 liter dikali 30,5 mililiter. Jadi ini ya, ini sebelum ketemu ini itu kan berarti 56,96 kali 3,5 mili. Jangan lupa dibuat mili semua ya, berarti kalau 56,96 kan berarti dikali 1000 untuk jadi mili ya. Berarti kayak gini, ini dihapus dulu. Nah, tinggal dikali berapa berarti? Oh, sorry, saya salah. Jadi tidak perlu dilakukan penyamaan satuan ya. Tetap kayak gini aja. Jadi kalau 1 liter dia dibutuhkan 3,5 mili. Kalau 56,96 liter berapa mili gitu. Jadi tinggal dikalikan aja ini dikali ini. Ketemu 199,36 mili. Dimana kalau dibulatkan biar gampang penambahannya menjadi 200 mili. Oke, gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan atau mengolah air dengan sekian liter, kita harus menambahkan koagulan sebanyak 200 mili dengan koagulan yang konsentrasinya tadi adalah 3%. Oke, itu tadi ya sekilas tentang koagulasi flokulasi. Semoga kalian paham dan
sebenarnya untuk koagulasi flokkulasi ini ada praktikumnya kalau tahun lalu ya. Ada praktikum koagulasi flokkulasi kalau dua angkatan di atas teman-teman ya. Tapi untuk kali ini kita nanti lihat dulu ya di akhir nanti bisa selesai nggak materi kita. Kalau bisa kita lakukan praktikum, tapi praktikumnya kita belum tahu ya mau praktikum koagulasi flokkulasi atau mungkin nanti ya adsorpsi banyak ya, ada ozon juga, ozon ya. Ozon itu kan salah satunya untuk tadi desinfeksi tadi ya. Karena yang paling praktis itu adalah adsorpsi sama ozon, itu yang paling praktis. Karena kalau untuk koagulasi flokkulasi sendiri itu sebenarnya alat kita nggak ada, jar tes tuh nggak ada, jadi kita pakainya itu alat seadanya, yaitu pakai magnetic stirrer. Jadi pengaduknya itu dari bawah, padahal kalau kita lihat tadi pengaduknya kan dari atas ya, kayak gini. Tapi yang kita punya itu kita pakai magnetic stirrer. Jadi dari bawah. Nah, kalau dari bawah ini membutuhkan waktu lama untuk mengendap. Ini magnet ya, magnet. Ini besi. Ini besi. Nah, terus besi pengaduk gitu ya. Kayak paku gitulah ya. Kalau ini kan magnetic stirrernya. Ini alatnya namanya magnetic. Ini magnetnya ya, di dalamnya ini ada magnet. Ngaduknya kalau dari bawah itu kan otomatis dia nggak ngendap-ngendap gitu ya. Jadi harus dihentikan dulu baru ngendap. Nah, tapi sebenarnya fungsinya sama sih. Jadi waktu pengadukan secara cepat, ini diputar di setting cepat. Nanti pas pengadukan lambat, ini di setting lambat. Tapi ketika kita pakai ini, ketika di pengadukan lambat ya, itu udah banyak yang bisa mengendap. Tapi kalau ini, karena dari bawah, waktu pengadukan secara lambat, itu dia tetap belum mengendap, masih tetap melayang karena diaduknya dari bawah. Itu bedanya, jadi kayak membutuhkan waktu lebih lama untuk pengendapannya. Sehingga mungkin untuk kali ini tidak praktikum ini ya, tapi praktikum yang lain yang lebih singkat waktunya. Oke, sekian dulu ya semuanya ya. Selamat malam dan semangat belajar semuanya.